Spesial Talkshow Parlemen Menyapa. Langsung dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Golkar 95.1 FM MNC Trijaya, The Real News and Information. Halo, selamat sore pendengar Trijaya, selamat berjumpa dalam program Talkshow Parlemen Menyapa. Edisi hari ini Kamis 24 Maret 2022, hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play Koran Sindo, dan iNews TV. Pendengar Trijaya, pandemi COVID-19 menghancurkan kinerja ekonomi makro di Sumatera Utara. Akan tetapi sejumlah peluang masih dapat memberikan harapan untuk perbaikan ekonomi Sumut ke depannya. Nah, sore ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dodi Tahir selaku Ketua Komisi B DPRD Sumut untuk membahas bagaimana sih sebenarnya pengawasan pemulihan ekonomi di Sumatera Utara pasca pandemi langsung yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama saya Ami Maulidia selama 1 jam ke depan. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Dodi, apa kabar? Kita ketemu lagi. Salam Mbak Ami, makin cakep aja. Aduh, makasih. Ini baru mulai udah dibuat booster ya, dipuji makin cantik. Terima kasih Bapak, motivasi. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa berbincang bersama kami, bersama Pak Dodi sore hari ini melalui interaktif kami ya di 45672266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928, dan kami juga live ya melalui sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, dan juga Anda bisa mengaksesnya di streaming kami di RUF dan juga RCTI Plus. Pak Dodi, ini kalau misalnya kita ngomongin soal pasca pandemi, sebenarnya sebelum pasca kali ya Pak, karena memang masih dari peralihan pandemi ke endemi dan belum dialihkan sepenuhnya. Tapi seperti apa sih sebenarnya Pak kondisi ekonomi Sumatera Utara hari ini Pak? Terima kasih Mbak Ami dan pemirsa Trijaya yang saya muliakan, pendengar budiman. Sebenarnya Sumatera Utara dalam masa pandemi ini tidak begitu hal yang berpengaruh kepada masyarakat. Saya lihat, walaupun ekonominya berat, tapi tetap motivasi masyarakatnya cukup semangat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, motivasinya kuat gitu ya Pak ya? Motivasinya kuat ya? Kuat, secara nasional kita lebih unggul Bu, Sumatera Utara. Itu kelebihannya. Hampir minus pemerintah kemarin dibuat 0,7% ya. Kita bisa 2,sekian persen pada tahun 2020. 2021 pun kita di atas nasional. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sektor pertanian kita cukup besar. Itulah yang mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara. Apalagi Ibu lihat permintaan CPO sekarang ini cukup besar. Jadi petani sawit cukup bahagia sekarang. Kalau yang banyak ada 10 hektar bisa nambah istri lagi ya. Iya, luar biasa. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau di realnya perekonomian Sumatera Utara tidak terlalu terpengaruh gitu ya Pak? Terpengaruh karena timbulnya keraguan hidup karena penyerangan COVID itu kan bisa terjadi di Indonesia. Tapi pergerakan ekonominya tidak separah yang kita pikirkan seperti daerah-daerah lain. Mall walaupun tutup, tapi di pinggir jalan masih banyak orang jualan. Di stop sampai jam 8 juga jual dari mulai pagi, biasa buka jam 1, dia buka jam 9. Jadi diakali semua oleh para pedagang-pedagang kecil. Tapi tetap ada dampaknya, tidak separah daerah lain, itu aja. Jadi motivasi dan ketahanan orang Sumut mungkin ya yang kuat-kuat kali ya Pak ya. Jadi ngebuat ini lebih terkendali barangkali seperti itu. Karena orang Sumut ini kan orang keras Bu. Apalagi kita daerah utara, dengan tanah gersang bisa hidup dengan baik. Anaknya bisa sekolah di ITB, di UI, keluar negeri. Perjuangan orang-orang Sumut ini cukup kuat. Tahannya juga cukup tinggi. Kalau kita perhatikan COVID itu kan banyak yang terjadi kan di kota. Yang hidupnya kena AC, duduk di kantor. Tapi Bapak kalau pergi ke daerah Tapan Utara, pergi kampung-kampung, ada Bu kena COVID nggak ada kan? Malah masker pun mereka nggak pakai. Kenapa? Daya tahan tubuhnya sudah cukup besar, maka pemerintah menganjurkan harus makan yang bergizi, olahraga, dan harus vaksin. Itu kan untuk daya ketahanan tubuh, lain nggak ada. Baik. Jadi kita memang sudah didesain mungkin ya dari kuasa Tuhan lebih kuat nih dibandingkan yang lainnya, barangkali seperti itu. Nah Pak, tapi kan ini sudah ada skema untuk pemulihan ekonomi sejak setahun yang lalu, pemulihan ekonomi nasional di Sumatera Utara juga termasuk di dalamnya. Apa nih yang menjadi sorotan dari DPRD Sumatera Utara sendiri dalam pengawasan pemulihan ekonomi nasional untuk Sumatera Utara Pak? Yang kita punya dari Satgas COVID-19 itu kemarin dibentuk oleh Ketua Parlemen. Yang kita sayangkan pada awal COVID tahun 2019 ya. 19 itu kan adanya rekonstruksi seluruh dana di dinas-dinas lain itu dialihkan semua ke kesehatan. Yaitu adalah pemulihan rumah sakit, tempat tidur, obat, segala macam dilakukan pemerintah.
Kalau COVID itu kan ditanggung jawab oleh Departemen Pusat untuk Kesehatan. Jadi sarana untuk kesehatan ini betul-betul dikonsentrasikan oleh pemerintah daerah dengan juga membantu sembako-sembako dan kebutuhan masyarakat sekitar Sumatera Utara. Tapi penyaluran itu ada yang benar, ada yang enggak. Itulah yang perlu kita awasi. Kemarin ada beberapa temuan, ada stok di gudang sudah busuk, macam-macam lah. Jadi memang sesuatu yang dibuat itu belum tentu sempurna. Tapi lebih banyak juga yang kemarin tidak sempurna, itu saya pikirkan. Makanya ke depan, kalau benar terjadi COVID lagi, pemerintah daerah memberikan bantuan itu harus hati-hati. Penyaluran ini yang problem, tingkat dari top manajemen, pimpinan itu semua baik. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, supaya menghadapi COVID-19 dalam kehidupannya sehari dia tidak ada mengalami hambatan. Tapi inilah kadang-kadang oknum-oknum yang ditugaskan di lapangan selalu melakukan hal yang di luar sistem, sampai campur-campur aparat pemerintah kemarin mengawasi ini. Untuk ke depan harus ada rasa bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang memiliki rakyat dan berjiwa rakyat dan kepentingan nasional. Itu kita. Nah untuk sampai saat ini Pak, seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan bahwa ada temuan-temuan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Seperti apa tindakannya Pak? Nah, itu seperti misalnya sembako dibantu kemarin. Isinya sebenarnya harus bla bla bla, ternyata di dalamnya berbeda. Mereknya juga ada yang tidak memenuhi syarat, itu daluarsa. Misalnya kebutuhan yang di dalam anggaran 10.000 salurkan 9.000, macam-macam lah Bu. Namanya oknum kan manusia. Tapi kalau tingkat top manajemen itu tujuannya semua baik. Jadi di bawah ini yang perlu diawasi, kita turun. Sampai saat ini masih ditemukan Pak hal seperti itu? Sekarang tidak ada lagi bantuan-bantuan masalah sembako. Hanya dilakukan oleh partai politik sekarang sembako terbalik karena mau dekat kampanye. Siap. Nah ini kita juga ngomongin soal pemulihan ekonomi. RPJMD Sumut pada 2019-2023 ini berubah fokusnya ke kesehatan dan juga ke pemulihan ekonomi nasional. Ini seperti apa nih evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Pak? Ini udah sesuai target belum nih Pak? RPJMD itu kan dibuat waktu pencalonan gubernur, dibuat di dalam salah rapat dewan, disahkan di Banggar, disahkan di Baperda. Ternyata kan terjadi COVID, ya 19, otomatis berubah. Karena target itu juga mungkin dicapai, uangnya dilarikan ke semua reposisinya untuk kesehatan. Itu mencapai kemarin itu, dan ini perubahan RPJMD ini kan telah memenuhi amanat pasal 342 ayat 3 Permendagri nomor 86 tahun 2017. Ini menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan karena adanya perubahan yang mendasar terkait perubahan kebijakan nasional. Selain itu tidak dapat lanjut peraturan dan kebijakan nasional yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah dan sebagai upaya dapat penanganan pandemi COVID-19. Dengan ada pelarian substitusi, otomatis RPJMD-nya pasti berubah. Jadi apakah setelah diubah Pak, ini evaluasinya apakah sesuai dengan target yang diubah itu apa seperti apa? Nah, jadi RPJMD baru berubah lebih kurang 3-4 bulan. Kita belum lihat ini perkembangannya. Tapi nanti bulan-bulan dalam kita akan ada evaluasi, turun. Nah inilah nanti hasil evaluasi kita apa sebenarnya. DPR akan panggil pihak eksekutif. Misalnya terjadi temuan-temuan, ini kita lakukan peneguran. Ini terjadi A, B, C, D, F, ini harus dibenahi. Cuma kita kan tidak bisa eksekusi Bu. Kita hanya bisa mengawasi dan membuat peraturan. Kalau eksekusi itu ya polisi. Kan itu aja. Siap, baik. Berarti masih ditunggu ya untuk laporannya. Dan pendengar Trijaya, Anda bisa berinteraktif tentu saja bersama kami di sini ya di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 083 61093928. Nah, Pak Dodi, ini selama pandemi COVID-19 juga ini kan dalam masa pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga fokus pada sektor pertanian seperti yang sudah Pak Dodi sebutkan tadi bahwa Sumatera Utara ini sektor pertaniannya menjadi salah satu yang ketahanan pangan. Dan itu juga membuat Sumatera Utara di 2021 menjadi provinsi dengan tingkat ekspor yang cukup tinggi. Seperti apa tanggapan Pak Dodi sendiri nih selaku Ketua Komisi BDPR? Sebenarnya Sumatera Utara ekspor yang tinggi itu hanya satu produk, yaitu sawit aja, CPO. Yang lain apanya yang diekspor? Baja import, kentang lokal, ekspor lokal banyak kita. Sapi, domba itu kirim Jakarta sekarang. Maka kita kekurangan sapi. Sekarang yang mau beli sapi juga udah 40.000. Dulu domba hanya 90, sekarang udah 120 karena dikirim semua keluar. Ekspor lokal yang paling banyak Sumatera Utara. Kalau ekspor internasional itu hanya CPO dan turunannya downstream. Turunannya itu ada 135, itu dilakukan oleh mesin mas, ya,
Wilmar, terus ada 3 pabrik di Indonesia di Sumatera Utara yang memproduksi downstream dari SPU. Itu yang ekspor. Kalau karet harganya kan masih standar murah. Tapi memang ada ekspor, tapi nilai nggak banyak. Cuma sekarang menariknya, saren ini digunakan untuk sarung tangan. Iya. Jadi dia jadi proses, jadi finish good, jadi sarung tangan. Itu ekspornya cukup besar sekarang. Para produsen pabrik sarung tangan ini menikmati hidup yang layak, yang hampir juga luar biasa. Maka ibu naik pesawat sekarang pun semua udah pakai sarung tangan. Ibu belanja di Brastagi juga udah pakai sarung tangan, semua udah pakai sarung tangan. Itu kan dari karet. Mudah-mudahan ini bisa menopang untuk pendapatan petani karet. Udah hampir 10 tahun mereka terpuruk dulu. Itu aja Bu, yang ekspornya hanya hasil pertaniannya itu cuma sawit. Oke. Berarti harus ada gebrakan baru nih Pak. Jadi jangan cuma sawit gitu. Sekarang gimana gebrakan baru? Jagung kayak kita kurang. Oke. Harga pangan naik, kedelai kita kurang, tempe naik. Malah saya lihat kemarin di TV ada ketemuan tempe dicampur kertas. Oke. Jadi kita kalau untuk pangan nggak bisa ekspor tuh, karena kebutuhan kita lebih besar. Yang bisa itu hanya produsen yang bisa dijadikan teknologi baru, teknologi lain. Itu sekarang turunan yang paling banyak di dalam produksi CPU itu adalah mesin mas. Dia 86 produk, sampai coklat pun dia buat dari CPU sekarang. Oke, baik. Nah ini menarik tadi, ini tidak hanya harus melulu soal diekspor, tapi untuk di dalam lokalnya juga harus dipenuhi tadi seperti Pak Dodi bilang. Bahkan sekarang daging sapi udah 140 karena di dalam lokalnya sendiri ini kurang, seperti itu Pak? Kurang. Ini nanti masalahnya kalau bagi umat Islam ini musim haji. Iya. Biasa udah mau masuk puasa ya Lebaran. 16 juta bisa dapat yang 80 kilo, nanti tinggal 30-40 kilo, jadi yang menerima korban itu nggak banyak lagi nih, karena makin mahal dia. Iya. Jadi makanya saya minta pemerintah daerah Sumatera Utara itu supaya dinas peternakan itu benar-benar mengembangkan bantuan kepada kelompok ternak untuk sapi dan domba. Iya. Ini harus dianggarkan besar supaya ini bisa menjadi pendapatan petani peternak daerah. Sekarang juga pertanian sudah mulai muncul dengan bantuan bibit. Sekarang ada bibit padi, bibit jagung, bibit cabai, bibit bawang, dan juga ini ada bantuan dari pusat 27.000 hektar kedelai yang mau dibuat di Sumatera Utara. Cuma lokasinya tertentu karena dia harus 300 meter di permukaan laut. Itulah sekarang yang kita lihat dikembangkan. Cuma ternak memang problem, dananya cukup kecil. Tahun ini hanya bisa 20 kelompok dibantu dari 33 kabupaten. Ini hal yang berat. Saya kemarin udah berjuang juga di APBD karena uang kita juga terbatas. 13 dari 13,5 triliun turun jadi 12 triliun lebih. Cuma mudah-mudahan dengan adanya kebijakan tingkat DPR pusat bahwa nanti CPU itu ada bagi hasil pada kita. Itu lebih kurang 4%, lagi itu dibuat oleh Bu Sri Mulyani, juklak pelaksanaannya. Kalau ini terjadi, APBD kita bisa 25-30 triliun. Itu akan menarik untuk seluruh investasi bantuan kepada masyarakat. Oke, baik. Jadi pemenuhan dalam negerinya, dalam lokalnya juga harus diperhatikan benar ya Pak ya. Ya. Apalagi sekarang juga sudah mau masuki musim puasa, Lebaran, dan juga nanti Lebaran Haji. Baik Pak, kita harus break sebentar dan pendengar Trijaya jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Sumatera Utara langsung dari ruang kerja Bapak Dodi Tahir selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1, saya Ami Maulidya. Kita kembali lagi dalam Parlemen Menyapa, dan pendengar Trijaya Anda bisa berinteraksi bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Pak Dodi, ini seperti apa nih tantangan yang akan dihadapi oleh Sumatera Utara sendiri dalam pemulihan ekonomi nasional, karena belakangan juga selain kita karena pandemi COVID-19 juga ada permasalahan-permasalahan ekonomi baru yang juga muncul nih Pak Dodi, seperti apa? Memang kalau saya lihat tantangan pertumbuhan ekonomi yang paling berat itu adalah dengan meningkatnya harga komoditas. Ini untuk kebutuhan 9 pokok semua naik. Ini mengganggu masyarakat banyak, dengan pendapatannya tidak bertambah. Jadi dia beli menurun, itu sudah pasti. Inilah perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Inflasi kita sekarang sempat 7%, Bu. 7%. Terutama cabai kemarin, hampir 60.000, 70, 80. Jadi ini sebenarnya, itulah saya bilang tadi, harus dipikirkan dulu masalah kebutuhan pangan dalam daerah sendiri. Itu harus diproduksi terus tuh, cabai, bawang, ayam, itu harus terus. Tapi ada problem kalau ternak ini masalah pupuk, pakannya juga cukup mahal.
Untuk mendorong pakan murah ya juga harus jagung ini berbanyak, ditanami semua. Jadi semua terkait, Bu. Sebenarnya lahan kita cukup besar. Sekarang ada peraturan pemerintah, Menteri Kehutanan, itu lahan yang menyangkut hutan produksi terbatas, yang kawasan hutan itu boleh dimohon oleh masyarakat untuk ditanami dengan proses perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Jadi kalau misalnya sekitar Langkat itu kan banyak hutan-hutan tanah gunung lesar, boleh ditanami asal jangan sawit. Selain sawit boleh, jagung boleh, ubi boleh, karet boleh, pokoknya asal jangan sawit, itu tidak boleh. Sebenarnya kesempatan diberikan pemerintah kepada masyarakat cukup tinggi, cuma mungkin sosialisasinya atau juga mungkin perangkat daerah yang ditugaskan dari sana tidak memberikan penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat. Kalau semua jadi petani macam-macam, kita kan nggak perlu harga naik, Bu, karena supply-nya cukup. Kenaikan harga itu kan demand supply kan. Supply kurang, demand tinggi pasti naik. Kalau supply besar, demand sedikit pasti turun. Kunci daripada harga supaya stabil itu ada tidak lain adalah supply. Ya, benar. Yang penting supply-nya terpenuhi gitu ya Pak. Iya. Lalu seperti apa nih Pak upaya yang dilakukan DPRD Sumut sendiri dalam hal ini nih? Ini peningkatan harga komoditas yang sudah makin gila-gilaan ini Pak. Jadi begini, masing-masing kita kan punya karakter beda-beda ya daerah. Tidak sama komitinya. Yang paling penting sini kepala daerah sama stafnya. Karena mereka yang lebih tahu. Kalau provinsi ini kan hanya monitor dan mendukung. Jadi kepala daerah itu harus mempunyai satu tim Satgas Pangan namanya. Satgas Pangan itu tugasnya mengetahui kondisi pasar, yaitu mengetahui juga kebutuhan pasar. Tiga, harga pasar. Keempat, apa yang harus digerakkan oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat. Semuanya itu tergantung kepada aparat yang ditugaskan oleh negara. Oke. Karena itu semuanya dananya ada, cuma bisa besar, bisa kecil. Tapi kalau kita sudah bersama berjuang untuk menang, untuk hidup lebih baik, pasti dananya pun kecil pasti bisa, Bu. Kenapa zaman merdeka 45 dengan pakai bambu bisa merdeka? Ini kan dengan merasa gotong royong udah berbuat untuk baik kepada kita semua. Pasti bisa, Bu. Misalnya dana bangun 1 hektar jagung misalnya 6 juta. Ya. Dengan gotong royong mungkin cuma 2 juta. Jadi sifat gotong royong Indonesia kan udah hilang, Bu. Yang penting aku kaya dulu mbak los katanya. Ini yang perlu dirubah ini. Jadi pemerataan kehidupan itu adalah tanggung jawab kita bersama, Bu. Percayalah, Bu, kalau kita bersatu memikirkan semua manusia yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia, lagi Sumatera Utara, pasti kita bisa mengatasi ini, Bu. Jangan ada kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Ini Bu lihat nih, gara-gara 9 naga semua minyak naik. Ya kan? Memang harga tinggi. Tapi kan dia harus ada jiwa nasional. Tapi siapa nggak bisa jual, kita paksa. Karena mereka juga bisnis. Masih ada untungnya 10.000 dirugikan 2.000, kan nggak mungkin. Berapa lama dia juga tahan? Ini serba sulit. Jadi makanya kita negara yang belum stabil di dalam masalah standarisasi harga dan kebutuhan masyarakat. Tiap saat pasti ada kendala, karena tidak disiapkan dari perencanaan matang. Gitu. Dibuat program pemerintah, tinggal di bawah lagi oknumnya juga, benar enggak? Jadi problem kita di situ aja, lagi nggak ada. Jadi kayak muter-muter ya Pak, balik lagi. Muter. Makanya sebenarnya harus kayak Cina, hukum mati, gantung. Waduh, tapi mungkin barangkali bisa kali ya? Ya tergantung keputusan undang-undangnya aja. Kita kan ikut. Kenapa di Cina bisa? Itu tidak gantung ke mati, banyak korupsi juga. Oke. Jadi ini perlu dipikirkan gimana polanya, dimikirkan semua manusia yang ada di dunia ini kan, Indonesia terutama. Oke, siap. Pak Dodi, kita jawab sebentar pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dari pendengar kita nih. Selamat sore Pak Dodi. Kita pelaku usaha pinggir jalan yang menggantungkan kebutuhan hidup dari hasil jualan. Sepertinya kondisi saat ini tidak berpihak sama saya nih sebagai pelaku usaha di kelas bawah. Mohon bantuannya Pak. Dorong pemerintah Sumut agar kebutuhan kita terutama minyak goreng bisa lebih terjangkau. Ini balik lagi minyak goreng. Itu problem memang pasti. Jadi memang yang paling problem itu pedagang pinggir jalan. Dia naikkan goreng pisangnya, ubinya orang masih beli 10, beli 5. Yep. Jadi omset dia turun. Jadi inilah sekarang dikasih minyak goreng curah, kemarin ketemuan juga goreng curah itu dibuat kemasan lagi, dijual lagi. Jadi sebenarnya manusianya juga yang ulahnya. Jadi pedagang UKM ini memang perhatian kita, terutama pemerintah daerah dan DPR. Kita ada dinas koperasi itu sudah melakukan juga bantuan-bantuan, tapi tidak bisa besar, Bu, karena kita terbatas. Jadi saya bilang sama Ibu, kalau yang minyak goreng jadi hal yang luar biasa, ada alat sekarang, saya mau bicara ke dinas koperasi, tidak perlu pakai minyak gorengnya. Tapi dia seperti goreng, lebih sehat. Dia dimasukkan di tempat,
kira-kira 10 menit udah masak. Sama kayak goreng, tapi nggak ada minyaknya, lebih sehat. Seperti air fryer gitu? Nah, seperti air fryer gitu dia. Ada sekarang, cuma harganya agak mahal memang. Nah, kayak nanti UKM juga, Menteri Dinas Koperasi, memberikan sampel dulu entah 20-30 alat untuk menggunakan ini. Atau lagi tadi itu nias itu kelapanya kan cukup besar. Tadi saya dengar nias, mereka hanya modal 13.500 per kilo minyak kelapa. Cuma dia minta dikemas primer. Tolong dibantu, siapa yang bisa investasi ini? Kalau 13.500 kena kemasan 1.000 baru 14.500, masih sanggup masyarakat beli. Maka saya minta tadi Dinas Perdagangan untuk melakukan survei atau RDP memanggil PPI, produsen minyak goreng. Gimana mereka dibantu untuk pengemasannya? Ini kan membantu masyarakat. Paling besar itu kelapa produsennya adalah Nias untuk Sumatera Utara. Oke, nah ini kita kalau misalnya ngomongin problem minyak goreng gitu ya Pak Dodi, ini kan cukup ironi karena sebenarnya ke Sumatera Utara sendiri kita CPO-nya tadi adalah yang nomor 1 untuk diekspor, dan kita memang Indonesia ini Sumatera Utara juga khususnya penghasil CPO gitu, sawit gitu, tapi ini minyak gorengnya jadi susah. Ini langkah-langkah apa nih yang dilakukan dari DPRD sendiri untuk Sumatera Utara khususnya, ini kan sudah mahal, langka pula ini Pak Dodi. Ini seperti apa? Udah lagi mau masuk puasa dan lebaran ini Pak Dodi. Jadi gini Bu, sebenarnya minyak goreng dulu kan murah sebenarnya. Dibuat oleh pemerintah B30 namanya, biodiesel. Itu untuk membantu petani sawit. Jadi Perpres keluar, peraturan presiden, semua industri itu harus menggunakan minyak goreng, minyak B30 30%. Itu disetujui pemerintah dari dana BPD PKS, pajak kelapa sawit. Itu berjalan. Sekarang lebih mahal lagi biaya harga ekspor daripada biodiesel lokal. Jadi saran saya B30 harus di stop dulu subsidinya. Larikan dulu ke minyak goreng untuk kepentingan masyarakat. Walaupun dia tidak ditutup, paling nggak dikurangi dulu produsennya. Karena nggak guna juga orang harga jual dari internasional lebih mahal. Tapi kalau kita tutup total juga ada problem, industrinya kan akan tutup. Kan karyawan juga banyak di situ. Jadi sebenarnya sebuah mahkamah juga ini. Maka saya pikir salah satunya adalah pemerintah harus tegas. Bukan karena saya nggak punya pabrik CPO ya. Harus tegas. Bukan karena itu ya Pak ya? Bukan karena itu ya? Okay. Harus kalau tidak turun juga minyak goreng. Pak Lutfi kan sudah bilang, Menteri Perdagangan akan di stop ekspor katanya. Cuma terganggu juga ekonomi kita. Berarti dia bisa nggak masuk. Ekspor kita menurun terutama Sumatera Utara, jadi serba sulit. Apa yang harus dilakukan? Itu nggak ngerti kita sekarang. Jadi untuk minyak goreng, saya pikir masyarakat itu jangan terlalu merasa harus minyak goreng itulah kebutuhan pokok sehari-hari. Maka sebenarnya dirubah aja, ikan dipanggang, di steam, kan bisa kan? Sayur bukan harus minyak goreng aja, pakai air aja tambah bumbu-bumbu cabai kan bisa juga. Minyak goreng sebenarnya kan digunakan untuk goreng, namanya minyak goreng. Ya sementara itu supaya pabriknya nggak bisa jualan, ya kita buat aja steam dulu, di steam, dibakar, kan sama aja kan? Kenapa mesti digoreng? Ibu suka dibakar apa di minyak goreng? Tergantung sih Pak, tergantung selera kan? Jangan dong, kalau minyak goreng nanti makin naik badannya. Jadi cari yang lebih sehat aja gitu ya Pak ya? Sehat dong. Oke, ya. Siap. Nah, berarti ini kan persoalan ataupun polemik minyak goreng ini memang belum menemukan solusinya, jadi pandai-pandai juga masyarakat untuk bisa mengelola lah begitu ya Pak ya? Ya, untuk bisa mengelola. Nah, ini kan juga kita mau masukin Ramadan, juga bulan Idul Fitri, otomatis selain minyak goreng pasti komoditas-komoditas lain bakal naik dan takutnya juga terjadi kelangkaan. Ini pengawasan dilakukan DPRD Sumut seperti apa nih Pak? Jadi gini, kemarin waktu saya rapat Abangga, saya sudah minta kepada pemerintah Sumatera Utara supaya dilakukan biaya untuk operasi pasar. Memang itu tidak bisa untuk permanen, tapi bisa membantu masyarakat 1 bulan. Ternyata anggaran itu kemarin tidak masuk. Jadi gimana provinsi mau operasi pasar? Dialihkan ke lain. Dianggap bahwa tidak terjadi gejolak harga. Ternyata ini 2 mahal semua Pak. Saya udah survei pasar pagi-pagi, saya hobi masak Pak. Jadi pagi pergi pasar saya lihat tuh. Kenaikannya hampir 15% Pak, hampir 20. Untuk saat ini sudah seperti itu ya Pak? Iya. Makanya ini nanti gimana ini mau menjelang Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya harus operasi pasar. Tapi saya minta kepada produsen, pada peternak dan juga petani, cobalah untung itu jangan masih besar dulu lah, 10% aja cukup lah. Untuk pupuk ini ada juga problem. Pupuk ini semua dikelola oleh pemerintah Pak. Usri, Gresik, semua macam-macam lah.
Maksud saya mereka juga dikurangi dong pos produksinya. Gimana? Jangan untung besar lah. Jadi kita bagaimana dulu masyarakat Indonesia ini bisa hidup dengan tenang, ya kan? Ini udah politik mau dekat zamannya, harga barang naik, ya kan? Di mana-mana perang, ini kan juga pukulan berat bu. Tapi memang Indonesia ini apa pun terjadi tetap hidup bu. Itu hebatnya. Itu kelebihan kita kali ya Pak ya. Nah, krisis kemarin, ya kan tahun berapa itu? Bertahan terus kan? Mana ada yang mati kelaparan? Nggak ada. Yang miskin tapi jadi kaya lagi dia. Karena tiba-tiba selesai naik semua barangnya. Jadi orang Indonesia ini luar biasa. Mungkin Tuhan sayang sama kita ini. Nggak pernah ada dengar suatu daerah mati kelaparan. Pernah ibu dengar? Nggak ada kan? Paling-paling kawin cerai yang banyak. Problem lain juga karena ekonomi tuh ya Pak kawin cerai. Bisa ekonomi karena jahat juga. Oke, baik, siap. Tapi ini kan Pak persoalan minyak goreng ataupun harga komoditas yang memang dipengaruhi banyak faktor ini kan tetap harus bisa diselesaikan dengan cepat karena pasti berpengaruh terhadap kualitas dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Ini harus tindakan konkret seperti apa sih Pak sebenarnya memang harus kita buat Pak? Saya juga pengamat, saya lihat dari beberapa keputusan pemerintah belum ada jalan keluar. Selagi CPO mahal, sawit mahal, belum ada bisa jalan keluar untuk minyak goreng. Tidak ada pengusaha mau jual barang rugi, belum ada dalam sejarah. Kalaupun dia mau bantu sosial, paling 2 hari. Kita keperluan selamanya kan, manusia tambah terus, permintaan makin banyak, belum ada jalan keluar sampai saat ini. Saya lihat Menteri Perdagangan juga bingung, Presiden juga bingung, sampai Megawati bilang minyak goreng aja kok gak bisa selesai. Ya emang gak bisa selesai kalau merasa harganya masih naik Pak kan? Oke, siap-siap, baik. Kita akan kembali ke pertanyaan interaktif yang sudah masuk Pak Dodi dari Mei di SM Raja. Pak Dodi, apakah benar pernyataan Menteri Perdagangan yang memprediksi bahwa minyak goreng akan turun dalam waktu dekat katanya? Saya belum bisa pastikan ini Bu. Dari mana ceritanya turun ke harga luar naik? Karena produk untuk minyak goreng 5 kilo TBS 1 minyak goreng. TBS sekarang udah 38, kali 5 udah 18.000, 19.000. Di proses produksi paling nggak habis 2-3 ribu. Modalnya 23, jual di 24 sekarang rata-rata. Untungnya nggak banyak Bu, minyak goreng itu nggak banyak untungnya. Dari mana bisa turun kalau harganya masih tetap CPO-nya mahal? Saya tanya dari mana subsidi yang diberikan pemerintahnya untuk minyak curah, dan volumenya juga tidak banyak. Kenapa produsen juga nggak mau, dia rugi juga kan? Tapi ya udahlah, sekarang ada dana nama di BPJS ratusan triliun. Mudah-mudahan kebijakan dari Pak Lutfi Menteri Perdagangan itu adalah akan disubsidi sebesar-besarnya untuk minyak curah. Mungkin tadi subsidi 10 triliun, 12 triliun. Itu mungkin jalan keluar untuk mengatasi harga minyak goreng Bu. Oke, baik. Terjawab ya Ibu Mei di SM Raja. Selanjutnya dari Idris di Belawan. Saya pekerja pabrik yang menggantungkan hidup dari gaji. Dari kenaikan UMK awal tahun lalu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saya saat ini. Mohon masukannya Pak buat pemerintah provinsi katanya. Sekarang UMR provinsi 3.200 sekian kalau nggak salah. Memang ini serba sulit juga Bu. Kalau dia produsen sawit itu oke lah naik UMR-nya. Tapi kalau di luar sawit ini berat semua sekarang Bu. Jadi sebenarnya memang kita pikirkan ini untuk masyarakat ini UMR ini gimana supaya naik. Tapi memang dibandingkan Jawa Tengah kita jauh lebih mahal. Jawa Tengah itu 2.200.000. Jadi Pak apa tadi namanya? Idris di Belawan. Pak Idris, pabriknya pabrik apa Pak? Ini juga, kalau pabrik CPU pasti ada insentif ya itu. Tapi kalau pabrik yang di luar itu memang mengalami permintaan yang menurun. Jadi bertahan aja dulu Pak dengan kehidupan yang normal. Walaupun prihatin dan sedih, tapi semangat harus dibuat. Bapak harus punya alternatif lain. Suruh istri buat usaha kecil-kecilan atau anak suruh bekerja di tempat lain. Jadi pendapatan bisa bertambah. Itu jalan keluarnya Bu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Idris. Selanjutnya pertanyaan dari saya setuju dengan Pak Dodi, seharusnya dilaksanakan operasi pasar jika tidak ada anggaran. Usul Pak ke Pemprov, gaji ke-13 PNS ditunda dan dialihkan ke operasi pasar. Gimana tuh Pak Dodi? Wah ini coba PNS-nya itu nggak dikasih tunjangan 13-nya nggak kerja semuanya itu. Bahaya juga. Jadi gini lah, ini kan mau ada pembicaraan nanti tingkat pimpinan. Saya usahakan ada kebijakan gubernur untuk operasi pasar, terutama minyak goreng. Problem paling besar sekarang kan minyak goreng.
bagaimana kita siapkan dananya, kita operasi pasar dengan dibatasi per orang 2 liter per minggu kan, atau per 2 minggu. Jadi Bu, sementara tolonglah dirubah aja, jangan minyak goreng lah, rubah aja yang lain Bu, pasangannya ya. Saya lebih suka tanpa minyak goreng. Saya sekarang memang mengurangi minyak goreng. Itu kan menyangkut penyakit, kolesterol apa. Jadi kita Bu, SKT dulu lah kita, istilah orang kampung kan. SKT dulu minyak goreng kita. Buat aja lain-lain ya Bu ya. Baik, selagi polemik minyak goreng ini belum bisa ada solusinya, mungkin kita harus bisa pandai-pandai beralih gitu lah ya Pak ya. Masakan itu harus kalau bisa di steam, dikukus atau mungkin direbus gitu ya Pak ya. Oke deh, baik. Dan kita masih tunggu Anda pendengar Trijaya untuk berinteraktif, kapan lagi bisa tanya-tanya langsung ya bersama Ketua Komisi DPRD Sumut, ada Pak Dodi Tahir bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Golkar, langsung dari ruangan kerja Bapak Dodi Tahir, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1. Saya Ami Maulidia kembali lagi dalam talk show Parlemen Menyapa. Anda masih bisa berinteraktif bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Nah, Pak Dodi, ini ada yang menarik, data yang terbaru dari rilis dari BPS bahwa selama pandemi ini masyarakat miskin di kota untuk daerah Sumatera Utara lebih meningkat dibandingkan di daerah pedesaan. Pak Dodi, ini seperti apa tanggapan Pak Dodi ini mengenai data yang baru dirilis oleh BPS ini? Jadi begini, itu benar. Saya kan sering ke desa-desa, masa reses, sosper. Kenapa desa itu makmur? Karena dia tidak tergantung kepada pendapatan gaji, lebih banyak kepada pelaku pertanian, terutama daerah asal timur, daerah timur semua makmur. Kenapa? Sawitnya naik, itu satu. Pertanian juga dibutuhkan. Gabah itu kan tetap diproduksi, tapi itu tidak menarik sekali karena gabah headnya 3.800, belum menarik bagi petani. Ternak juga harganya naik, bagus. Kalau orang kota, gaji kreditnya banyak. Kartu kredit, sepeda motor, mobil, macam-macam lah. Nggak benar itu, nggak salah itu. Jadi orang kota ini gaya aja Bu ya. Orang desa dia kumuh dia, tapi duitnya terjamin, stabil. Jadi itulah akibatnya, karena kebutuhan orang kota lebih banyak daripada kebutuhan orang desa. Mereka dengan hidup makan nasi, ada ikan, ada cabai, udah cukup. Kalau kita kan gengsi, diajak pulang ibu ke trader, pas ikut. Kalau nggak datang, bilang nggak punya duit. Kalau nggak ikut, nggak gaya gitu ya Pak? Nggak gaya, kepala udah sakit. Kota pasti problem Pak di Covid. Apalagi yang banyak kena Covid itu adalah orang kota. Udah pasti ekonominya miskin pun enggak lah, mengurangi pendapatan, mengurangi daya beli. Kalau miskin udah banyak jadi pengemis lah semua Bu, ya kan? Jadi masih wajar, tapi sudah mengurangi pendapatan, mengurangi daya beli. Itu memang 70% di kota. Oke, baik. Berarti memang pandemi COVID-19 ini memang lebih ke arah menghantam perekonomian masyarakat kota seperti itu ya Pak? Betul. Oke, baik. Nah, ini kan kita Sumatera Utara ada 33 provinsi dengan karakteristik beda-beda. 33 kabupaten di Sumatera Utara ini dengan karakteristik yang beda-beda. Ada Medan sebagai ibu kotanya. Dan ini kan tingkat barangkali penurunan kemampuan ekonominya pasti mungkin juga berbeda seperti yang Pak Dodi sebutkan tadi, dan juga untuk pemulihannya pasti beda-beda dalam rangka PEN ini tadi. Seperti apa nih Pak pengawasan dilakukan DPRD? Kalau saya sampaikan, untuk Sumatera Timur itu makmur. Terus terang aja, karena petani sawit lebih rata-rata sama ternak ya. Yang paling menghadap itu adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kota Siantar. Tapi Siantar itu kiri kanannya sawit semua. Ya kan, Binjai juga kiri kanannya sawit, masih terbantu. Yang banyak terdampak dalam keadaan pandemi COVID ini adalah sebenarnya barat Bu, seperti utara, Tarutung itu kan dia tidak ada hasil pertanian. Tapi ternak juga ada bagus di sana, banyak sana. Cuma kemarin ternak babi, kita bukan membeda-bedakan babi, sapi. Babi itu juga kan hal yang pendapatan masyarakat. Cuma kena mangkrak apa penyakit kemarin, habis seluruh dunia kena itu. Makanya harga daging babi itu sama dengan harga sapi sekarang. Jadi Ibu nggak usah takut ada katanya kulit bahkan
kerupuk jahe kulit babi, gak usah, lebih mahal Bu sekarang. Jadi nggak usah percaya gitu ya Pak, karena lebih mahal gitu ya. Harganya mahal. Jadi untuk daerah itu memang klasik beda-beda. Tapi kalau emang ada kemiskinan itu sama sekali tidak parah. Tapi Medan ini memang pengaruh. Ibu lihat sepeda motor juga jualnya menurun, mobil juga menurun. Tapi dalam 6 bulan ini naik semua. Saya bingung dengan Medan ini. Miskin tentu besok udah beli mobil. Ada aja rezekinya. Makanya kita baik-baiklah sama semua orang Pak. Itu kuncinya. Siapapun dia kita hargai. Pasti rezeki dikasih Allah Pak. Ibu gak usah takut mati kelaparan, asal ibu mau berusaha. Paling-paling ibu kalau misalnya sulit kali tinggal cari suami yang terbaik untuk hidup. Oke, amin. Cari pasangan hidup terbaik gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini kan kalau kita ngomongin PEN juga secara keseluruhan, ini kita juga ngomongin soal refocusing anggaran. Banyak anggaran infrastruktur yang dialihkan untuk pemulihan ekonomi, dan jadi banyak proyek infrastruktur yang juga akhirnya mandek gitu ya kan Pak. Nah, ini kan infrastruktur yang mandek kan juga berpengaruh terhadap pendistribusian banyak komoditi. Ini seperti apa ini DPRD menilai hal ini Pak? Jadi percepatan ekonomi nasional ini kan sebenarnya sudah disiapkan juga dana pendukungnya. Yaitu tahun 2020 itu hampir berapa? Hampir 1.000 triliun disiapkan. Ada yang minjam, ada yang enggak. Waktu itu masih 0% itu. Seluruh daerah, Sumatera Utara yang minjam itu Tapanuli Utara, Serdang Bedagai, ada Santar mungkin bagian. Itu PEN dipinjam. Tapi kalau sekarang itu udah naik menjadi hampir 8%. Tapi ada lagi satu sumber pendana juga dari APBN, yaitu supra infrastruktur. Itu ada juga, itu dengan bunga 5%. Tapi ini belum diambil juga oleh beberapa kabupaten. Jadi percepatan ekonomi nasional ini dengan ada refocusing, itu infrastruktur kan berkurang. Tapi kan tidak drastis. Ibu lihat jalan tol yang Sumatera aja udah mau hampir siap semua juga. Jalan terus dia. Cuma lambat. Nah, itu aja, harusnya siap 1 tahun, harus jadi 3 tahun. Tapi programnya jalan, itu adalah kelebihan Jokowi. Dia nggak tahu uang dari mana, yang penting siap. Itu kelebihan dia. Kita harus akui kalau untuk infrastruktur presiden kita, luar biasa. Oke, baik. Jadi kalau untuk infrastruktur sebenarnya tidak ada kendala yang berarti seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini kita kalau juga ngomongin soal pemulihan ekonomi nasional, tentu juga pertumbuhan ekonomi yang didukung juga adanya iklim investasi yang baik dan juga persoalan perizinan usaha-usaha baru ataupun ide-ide baru. Ini seperti apa nih Pak? Proses perizinan juga iklim investasi di Sumatera Utara sendiri seperti yang mungkin DPRD lihat sendiri. Jadi perizinan semua diambil oleh pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bulan Juni. Semua menggunakan sistem LPC, digital problem, model semuanya internet. Sebenarnya udah kemudahan Bu, banyak diberi kemudahan. Dengan melengkapi data itu dia jalan sendiri. Cuma tadi SDM, banyak pengusaha kita yang masih UKM tidak bisa menggunakan sistem digital. Makanya SDM ini harus ditingkatkan. Saya udah ngurus izin berapa anak saya itu. Nggak perlu jumpa-jumpa lagi. Kemudahan tetap Bu. Sekarang mulai kemudahan. Tapi masalahnya perusahaan itu tidak siap untuk memenuhi syarat dengan model digital. Mereka sulit. Apa yang disesuaikan dengan syarat yang diberikan dipenuhin aja. Saya jamin. Sekarang kan 2 perusahaan perizinan, investasi industri dan semua untuk pertambangan semua itu di Menteri SDM dan Menteri BKPM. Di perdagangan, Menteri Perdagangan, nanti ke BKPM. Jadi semua sekarang dipusatkan di Jakarta, di BKPM. Cuma sebagian saya menghadap kemarin ke Menteri SDM, itu akan dikembalikan kembali kepada provinsi. Batu-batuan dan mineral. Karena itu satu problem juga, masa ada tanah batuan pasir 2 hektar diurus ke Menteri, kan nggak mungkin loh. Itu kan namanya, walaupun ada kemudahan. Cari kerjaan kan, gitu ya Pak ya? Cari kerjaan aja kalau kayak mungkin gitu ya. satu hari 4 ribuan masuk, seluruh Indonesia. Mau diolah oleh staf yang terbatas kan nggak mungkin. Balikkan aja provinsi. Tapi kalau nikel, tambang, emas, itu harus di pusat karena investasinya juga triliunan. Ini kedua hasilnya pun cuma 400 juta harus ngiris Jakarta. Itu kan menambah pekerjaan, serahkan lagi ke provinsi. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu ada baiknya juga ada jeleknya. Tapi semua perizinan sekarang diberi kemudahan oleh pemerintah. Baik. Nah untuk iklim investasi di Sumatera Utara sendiri seperti apa nih Pak Dodi melihatnya? Apakah sudah cukup baik atau seperti apa? Sumatera Utara yang paling ambruk Bu. Tidak ada investasi baru. Ibu harus tahu selama 2 tahun ini tidak ada investasi baru. Kemarin Pak Gubernur ground speaking ya bangun pabrik tenaga surya ya, uap di Tanjung. Sampai sekarang nggak ada action, udah letak pertama.
Di kawasan Sungai Mangke sampai sekarang juga industrinya nggak tambah-tambah. Di Kim juga tidak tambah-tambah, malah ada yang tutup. Jadi Sumatera Utara ini investasi paling problem sekarang. Tempoh hari 6 bulan lewat dan turun dari Taiwan, Ninjo, Sungai Mangke dan Kuala Tanjung. Mundur lari ke Jawa Tengah. Pertama, Jawa Tengah itu UMR-nya murah. Kedua, masyarakatnya enggih, mohon. Di sini ibu coba marahin aja tuh. Besok demon, ya kan? Berat. Orang Sumatera Utara nggak bisa ditegur, Bu. Langsung emosi. Jadi para wisata kita pun di situ gagalnya. Datang sekali lagi nggak mau datang. Kenapa? Tidak welcome, tidak melayani. Semua orang hidup ini kan harus nyaman. Kalau wisata nggak nyaman dia pasti pulang. Kalau industrinya juga tidak nyaman pasti dia tidak akan mau investasi. Jadi tolonglah kepada buru-buru juga SPSI, semua investasi itu tolong dibentuk di watak yang melayani. Kalau memang pabrik itu tidak memenuhi dengan aturan Dipnaker, adakan pertemuan secara profesional. Panggilin daftar, panggil DPR, panggil Pemda. Kita adakan solusi apa jalan keluarnya. Nanti demon, stop pabrik. Satu hari pabrik stop udah berapa dia kerugiannya, Bu? Jadi problemnya di situ. Sampai sekarang yang paling jelek investasi itu adalah di Sumatera Utara. Oke, baik karena budaya SDM yang tidak melayani itu tadi, Pak. Budaya SDM dan juga hal-hal lain lah, ya. Nggak bisa bilang satu persatu, nggak boleh itu. Nggak boleh, oke siap, baik. Nah, Pak Dodi, ini kalau kita juga ngomongin soal percepatan pertumbuhan ekonomi, ini kan tidak hanya kerja dari pemerintah saja, tapi juga semua stakeholder yang terkait, baik masyarakat maupun pengusaha. Ini seperti apa nih Pak, sinergitas yang memang harus dibangkitkan untuk kita semua supaya bisa pemulihan ekonomi Sumatera Utara sendiri bisa lebih baik ke depannya, Pak Dodi? Yang jelas, aparat pemerintah yang memberikan izin itu harus berikan pelayanan yang baik, itu kuncinya. Berikan kemudahan. Kedua, masyarakat pekerja harus memikirkan untuk 10 tahun ke depan, bukan memikirkan pada 1 tahun kerja. Ketiga, saya minta para pengusaha juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepada karyawan itu harus. Yang keempat, melihat daripada Sumatera Utara yang bisa diandalkan adanya komoditi sawit dan hortikultura, tapi hortikultura yang masih material, ini coba pemerintah konsentrasi untuk mengembangkan downstream dari pabrik-pabrik kelapa sawit. Itu harus. Jadi harus dibuat kemitraan-kemitraan, terutama UKM. Apa mereka bisa ikut di situ? Ya kan? Itu harus. Kalau ekonomi nggak bergerak, jadi nanti misalnya ibu punya pabrik sawit, punya kebun 10.000 hektar, apa yang ibu berikan kepada masyarakat untuk ekonomi? Kan nggak ada kan? Diekspor aja terus, produsen terus, masyarakat sekitarnya ya begitu-gitu aja. Coba kemitraan, apa mereka diberi kesempatan untuk bermitra? Misalnya dari sawit dibuat misalnya untuk makanan apa, suruh mereka yang produksi, mereka ikut masyarakat, ya kan? Misalnya ada lidi daun sawit, suruh masyarakat buat, kasih pembinaan. Itu namanya dana CSR, itu harus dilakukan. Dan itu juga kemitraan plasma itu kan juga belum berjalan dengan baik. Bagaimana pengusaha yang punya duit banyak ini, yang punya harta banyak ini memikirkan sekitarnya, nggak usah jauh-jauh lah. Jarak 5 km dari pabriknya atau dari industrinya dia akan memikirkan untuk kesejahteraan rakyat. Itu aja kuncinya. Pasti akan yang makmur kita semua. Amin, amin. Nah, Pak Dodi, ini sebenarnya kalau kita ngobrolin soal sekelumit ataupun banyak hal mengenai perekonomian Sumatera Utara ini nggak cukup cuma 1 jam, tapi waktu kita udah nggak cukup. Barangkali mungkin ada closing statement terakhir Pak yang ingin disampaikan. Saya pikir kita yang penting sekarang jangan ribut-ribut lah. Berbuat baiklah pada semua lingkungan, kawan, teman, keluarga. Ketiga, berusaha semaksimal mungkin, usahakan hidup. Sekarang ada kur dikasih pemerintah dengan bunga akibat pandemi 3%, dengan normal 6%, tapi memang tidak boleh lebih dari 500 juta. 100 juta dia tanpa jaminan. Coba UKM lakukan ini, tapi selalu bankable. Kalau nggak ngerti bankable, datangi bank. Gimana Pak, supaya saya bisa minta kredit? Usahaku kan usaha-usaha yang kecil, yang penting berusaha, Bu. Sekarang ternak paling bagus, Bu. Itu ikan air tawar, ikan lele. Di rumah pun bisa buat itu kan. Apalagi domba, ya nggak bisa 50 ekor, 10 ekor. Nggak bisa 10 ekor, 5 ekor. Sapi juga gitu. Semuanya ada, Bu. Yang penting mau berusaha. Saya jamin nanti kalau sampai modalnya saya urusan dari kur-kur bank, Bu. Saya yang di depan. Tapi jelas, supaya kita semua jangan ada yang sakit lagi ribut-ribut lah. Zamannya lagi dulu.
Karena negara kita sudah kacau nih, ribut lagi kita nanti ribut terus, jadi nggak jadi negara ini. Biarkanlah pemimpin kita ini sudah bagus, sudah maksimal itu. Kalau nggak baik kita kasih masukan, tapi jangan diributin. Benar kan Bu? Ya. Terima kasih Bu Ami, Desa Trijaya yang saya cintai. Saya lihat yang hadir yang mendengarkan suara ini rata-rata orang-orang yang sukses ini. Mudah-mudahan kita sukses semua Pak ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trijaya, demikian perbincangan kita dalam talk show Parlemen Menyapa sore hari ini bersama Bapak Dodi Tahir, Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara. Pak Dodi, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami sore hari ini. Dan terima kasih juga Anda pendengar Trijaya sudah berinteraktif dan juga tentunya selalu stay tune di 95.1. Baik, dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara 95.1, saya Ami Maulidya, produser acara Roni Siregar, pembantu teknis Hari Bagaskara, Agus Setiawan, dan Edi Susanto pamit undur diri. Sampai jumpa dalam talk show Parlemen Menyapa episode mendatang.